Kita nunggu teman yang lain ya, teman-teman. Mas Azam, Mbak Azhara, kita nunggu. Selamat datang, Risma. Tunggu ya, teman-teman yang lain. Irma, Sandi. Halo Sandi. Ketemu lagi kita. Gimana Sandi, masih suka klub beat? Gufron, selamat datang. Saya ingatnya Mas Hardi itu apa namanya? Klub beatnya. Mas Tommy, selamat datang. Ntar ya sambil ngopi teman-teman ya. Teman-teman yang sudah absen di LMS, tolong absen terlebih dahulu ya. Saya batasi waktunya sampai jam 6 sore nanti. Dan kemudian mungkin teman-teman yang, karena kemarin mata kuliah konstitusi dan mata kuliah hukum pemilu, mohon maaf saya nggak bisa live. Tapi teman-teman bisa melajari materinya yang sudah saya share di linknya. Karena ada suatu sengketa tanah yang harus saya selesaikan. Teman-teman mungkin yang masih kesulitan memahami mata kuliah hukum pemilu dan konstitusi kemarin yang sudah materi saya share, teman-teman bisa bertanya langsung melalui live streaming pada pagi hari ini, dan kemudian bisa menulis ataupun nulis di kolom komentar ataupun di grup WA ataupun langsung masuk di channel live IG saya. Oke, live Lutfi Nurisa. Oke, Lutfi, saya lihat ya. Oke, kita teman-teman yang lain, teman-teman ya. Maka kemudian di sini materi hukum pemerintahan daerah sudah saya share ke LMS. Materi sudah saya share ke LMS. Teman-teman tinggal mempelajari otonomi daerah, kemudian tentang hukum pemerintahan daerah dan juga menjawab diskusinya. Diskusi saya batasi waktunya hingga hari Minggu, teman-teman. Jadi untuk absensi saya batasi selama 12 jam, teman-teman ngisi. Setelah absensi kemudian di semua kelas pun saya gunakan gitu. Jadi kayak kemarin hukum pemilu dan konstitusi itu pun sudah saya setting untuk selama 12 jam. Jadi teman-teman kalau pagi itu susah, bisa sore menjelang maghrib ataupun mungkin siang hari, karena itu masa-masa rame itu di siang hari ataupun pagi hari. Maka jam 6 teman-teman bisa cek log sampai jam 6 sore. Semua kelas saya gunakan seperti itu. Dan kemudian untuk pembatasan diskusi, saya mulai diskusi hari Senin sampai hari Minggu. Semua kelas pun seperti itu. Karena kenapa?
Yang terpenting teman-teman itu adalah menjawab diskusi, misi absensi, ikuti mata kuliah ini, dan kemudian teman-teman, Mbak Wildan, apa kabar? Mbak Wildan, kemarin di WA saya. Wah, bagus nih profilnya Mbak Wildan. Isbat, halo Isbat. Dan kemudian teman-teman yang sudah ngisi absensi tadi, kemudian menjawab diskusi. Kalau ada replay dari saya, teman-teman juga mereplay kembali. Em, Kalau ada kesulitan, teman-teman langsung aja tulis di kolom komentar ya masalah hukum pemilu dan konstitusi yang kemarin. Jangan lupa yang ngisi absensi dulu. Saya cek di grup WA terlebih dahulu ini. Wah, grup WA kok rame nih. Wah, terima kasih saya sudah dimasukkan di HTN 3. Insya Allah kita pernah bertemu, insya Allah ini. Kita di mata kuliah usul fikih hukum tata negara kalau nggak salah. Ada, saya cek di sih ada namanya Andi Muhammad kalau nggak salah. Andi, ada nggak Andi hari ini? Andi, kalau Mas Rafdi saya ngikuti. Putri Ayu, welcome Putri Ayu. Teman-teman untuk bukunya, buku apapun tidak ada masalah ya. Saya masih ambil dari sini. Karena konsepnya teman-teman masalah hukum pemerintahan daerah erat sekali dengan hukum tata negara. Buku apapun tidak ada masalah, teman-teman bisa teman-teman buku PDF ataupun beli dimanapun yang teman-teman sukai, ataupun mungkin bisa pinjam dari kakak kelasnya yang punya gitu. Yang terpenting adalah teman-teman bisa memahami materi dan kemudian teman-teman bisa berdiskusi langsung dengan saya. Harapannya teman-teman nanti walaupun itu nggak hafal, ataupun teman-teman nggak memahami betul, yang terpenting teman-teman pernah mendengarkan. Saya pun dulu diberitahu Prof. Cuk pun seperti itu. Prof. Cuk, Mas Gufron, saya waktu itu Prof. Cuk bilang sama saya itu, Mas Yuki kamu nggak perlu hafal pasal atau apapun itu. Kalau kamu nggak tahu, yang terpenting kamu sudah pernah mendengarkan seperti itu. Kamu mendengarkan. Ternyata teman-teman yang diberitahu oleh Prof. Cuk waktu itu saat ini saya kadang-kala itu ada materi tentang webinar tentang apa itu teringat kembali teman-teman, teringat kembali gara-gara saya pernah mendengarkan, oh iya saya pernah mendengarkan ini, saya pernah mendengarkan ini gitu. Jadi sebenarnya konsep IG Live saya gunakan untuk diskusi aja, untuk sharing. Kemudian di YouTube pun saya gunakan untuk sharing juga gitu. Untuk sharing, untuk berbagi pengalaman. Yang penting kita pernah mendengarkan. Kadang-kala itu kita paksakan mendengarkan. Ternyata 5 tahun, 2 tahun, 3 tahun teman-teman itu muncul kemudian. Itu muncul dan itu ada di kehidupan kita. Itu sih. Mohon izin, saya semulai dulu teman-teman sudah 16 orang dan nanti kita bisa lanjut. Karena saya dibatasi jam 9 atau setengah 10 saya ada masalah koordinasi tentang pemboran akreditasi HTN gitu loh. Jadi saya tidak bisa panjang-panjang, saya harus teman-teman harus menyampaikan pemboran akreditasi untuk teman-teman semua kelas HTN ini. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Mari perkuliahan kita buka dengan baca surat Al-Fatihah. Oke, selamat datang Rifan Naskia. Rifan Naskia minta bergabung nih, saya lihat dulu ya. Oke, silakan langsung bersama, nggak apa-apa. Teman-teman sambil di rumah mungkin udah sarapan belum? Afka Rina Devi, wah bagus Afka. Waalaikumsalam, makasih Afka. Teman-teman, untuk pagi hari ini kita pengenalan terlebih dahulu ya. Karena kita kalau bicara pemerintahan daerah itu sebenarnya konsep pemerintahan daerah yang hari ini kita pelajari itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Itu menjadi fondasi kita. Sebelumnya tahun 2004 teman-teman tentang Pemda, dan kemudian berkembang menjadi Undang-Undang 23 Tahun 2014. Itu yang menjadi fondasi adanya hukum pemerintahan daerah yang ada di Indonesia saat ini teman-teman. Sejarahnya di situ kan kalau kita bicara pemerintahan daerah, Indonesia itu adalah bentuk negara kesatuan Republik Indonesia. Kemarin kita di konstitusi itu kita jelaskan bahwasanya konstitusi Indonesia itu berubah setidaknya 4 kali teman-teman. Konstitusi kita. Pertama konstitusi kita, karena kita pahami konstitusi adalah hukum yang tertinggi. Hukum yang tertinggi itu kemudian diikuti oleh undang-undang di bawahnya atau peraturan di bawahnya. Karena kita dalam Steuvenbauer teori itu kan ada hierarki perundang-undangan teman-teman. Ada hierarki perundang-undangan.
Maka dalam hierarki perundang-undangan itu undang-undang dasar atau konstitusi itu sebagai hukum yang tertinggi atau hukum yang konstitusi itu sebagai hukum yang diikuti oleh peraturan perundang-undangan di bawahnya. Sorry ya, saya baru nyampe dari Lumajang. Tadi pagi subuh ngajarkan kurang, jadi ini sudah berangkat teman-teman. Baru nyampe di kampus. Maka kita kembali pada konstitusi teman-teman. Setelah kita bicara konstitusi kita dirubah pada pertama itu yakni tentang UUD 1945. Kemudian itu berlaku dari 1945 sampai 1949. Kemudian 1949 kita menggunakan Konstitusi Republik Indonesia Serikat atau sering disebut adalah Konstitusi RIS, dan itu berdampak juga pada bentuk negara kita. Kalau sebelumnya adalah negara kesatuan, karena Belanda ingin masuk juga untuk menguasai Indonesia kembali, maka dibentuk kemudian negara serikat. Maka negara serikat itu dampaknya apa teman-teman? Dibentuklah itu menjadi konstitusinya, karena membentuk negara serikat, Republik Indonesia Serikat, maka konstitusinya juga berbentuk Konstitusi Republik Indonesia Serikat. Setelah itu Konstitusi Republik Indonesia Serikat itu cuma berlaku tidak sampai 1 tahun teman-teman. Diubah kembali konstitusinya itu menjadi Undang-Undang Dasar, sementara harapannya itu cuma sementara, UUDS 1950, yang mana itu berdampak juga pada sistem pemerintahan teman-teman. Sistem pemerintahan itu bagaimana? Sistem pemerintahannya itu yang awalnya itu adalah bentuk negara kesatuan kembali pada negara serikat. Bentuknya apa? Kemudian ada negara bagian Sumatera, ada negara bagian Jawa Timur, ada negara bagian Bali, ada negara bagian Borneo. Itu merupakan satu bagian adanya bentuk dari Undang-Undang Dasar sementara. Dan kemudian bentuk pemerintahannya yang awalnya itu adalah Presiden Soekarno sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara, disebabkan karena konstitusi kita berubah menjadi Undang-Undang Dasar sementara, hal itu berdampak juga pada bentuk pemerintahannya. Pak Karno cuma sebagai presiden, tapi yang menjalankan roda pemerintahan, yang memimpin jalannya pemerintahan bukan Pak Karno sebagai presiden dari tahun 1950 hingga 1959. Siapa yang memimpin teman-teman? Yang memimpin itu kemudian adalah Perdana Menteri. Perdana Menteri kan kita kan tahu pemilu pertama kan pada tahun 1955. Pemilu pertama yang dinilai itu adalah pemilu yang paling demokratis di sini teman-teman. Kemudian karena perjalanan dari konstitusi RIS dan Undang-Undang Dasar sementara berdampak pada perjalanan pemerintahan yang dirasa kemudian karena sering ganti Perdana Menteri, kemudian itu dinilai hal tersebut tidak baik bagi jalannya pemerintahan. Maka kemudian berdasarkan dekret Presiden 5 Juli 1959, kita kembali pada Undang-Undang Dasar 1945 dari tahun 1959 hingga tahun 1999, karena 1999 kita berubah lagi yang keempat, yakni menjadi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sampai hari ini kita laksanakan. Hari ini kita menggunakan Undang-Undang Dasar perubahan yang keempat, yakni UUD NRI tahun 1945. Maka diakibatkan perubahan konstitusi tadi itu teman-teman, karena kita kan the founding fathers and the founding mothers itu memikirkan saat kita mau merdeka, mau dibentuk seperti apa negara kita, apakah bentuknya negara kesatuan, apa negara serikat. Karena negara serikat ada bagian-bagiannya teman-teman, ada bagian ini, ada negara bagian itu gitu. Namun kemudian kita juga ada masalah karena kita juga ada daerah istimewa. Kita ketahui ada daerah istimewa Yogyakarta DIY, kemudian ada daerah khusus ibu kota Jakarta, kemudian juga ada daerah istimewa Aceh, yang mana mereka punya culture yang berbeda dengan negara lain di sini. Karena Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke, itu kita dari Sabang sampai Merauke itu juga berbeda-beda teman-teman, berbeda culture, kemudian berbeda suku. Yang mana kita ketahui daerah istimewa Yogyakarta kan hari ini tetap menjadi daerah istimewa, yang menyebabkan kemudian sistem pemerintahannya juga berbeda dengan daerah lain. Maksudnya seperti apa? Kalau seumpama kita bicara Gubernur Jawa Timur ya,
Teman-teman ikut milih nggak kemarin di pilkada Gubernur Jatim? Kan itu lawannya adalah Gus Ipul dengan Bu Khofifah. Iya kan? Gus Ipul sama Bu Khofifah, yang menang Bu Khofifah. Tapi kalau di daerah istimewa Yogyakarta tidak ada pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Kenapa? Karena gubernur dan wakil gubernur dipilih dari keturunan Raja Sultan Hamengkubuwono ke-9. Jadi apa namanya, Sultan Hamengkubuwono itu keturunannya hingga keturunannya keberapapun dia akan menjadi gubernur daerah istimewa Aceh. Oh sorry, daerah istimewa Yogyakarta. Kemudian wakil gubernurnya dari adiknya Sultan Hamengkubuwono, Pak Kubuwono atau siapa itu ya? Pak Kubuwono atau apa? Saya lupa. Itu kesultanan yang diakui di Indonesia. Maka pemilihannya pun berbeda, teman-teman. Sama halnya pun kemudian daerah undang-undang kita ya, ada namanya daerah khusus ibu kota Jakarta, DKI Jakarta. DKI Jakarta kan cuma milih gubernur, teman-teman. Tidak milih wali kota, karena wali kota penunjukan dari gubernur. Penunjukan dari gubernur, bukan dipilih, bukan pemilihan langsung ya. Kalau gini kan kalau di Probolinggo ataupun Jember, kemudian Malang kota, itu kan pemilihan adalah milih bupati dan wali kota. Jakarta tidak. Jakarta itu wali kota itu dipilih oleh gubernur. Cuma gubernur pemilihan secara langsung di sini. Kemudian dari Istimewa Aceh pun karena kita mengalami beberapa sejarah ya tentang Aceh. Karena Aceh ingin merdeka. Ingat loh teman-teman. Daerah khusus ibu kota Jakarta, daerah istimewa Yogyakarta dan daerah istimewa Aceh itu mereka punya culture yang berbeda. Karena mereka pun bisa apa namanya, seperti hari ini Papua pun kan ingin merdeka, teman-teman. Karena kemudian kita menyebut adalah NKRI harga mati. Kenapa ada NKRI harga mati? Karena konsepnya menyatukan negara itu sulit gitu. Menyatukan negara itu sulit. Maka kemudian dibuatlah kemudian kesepakatan tadi, negara satuan itu kemudian diubah menjadi dari sentralisasi menjadi dekonsentrasi. Dari sentralisasi terpusat ke Jakarta, kemudian dibagilah kemudian kewenangan itu kepada daerah-daerah atau yang disebut adalah desentralisasi atau dekonsentrasi di sini. Silakan teman-teman sambil sarapan sambil ngopi ya. Pendiri kita, tadi Bapak Muhammad Yamin itu, the founding fathers-nya memikirkan teman-teman bagaimana sih bentuk negara kita itu. Negara kita padahal kita yang cukup banyak dari Sabang sampai Merauke. Kemudian Muhammad Yamin menerangkan seperti itu teman-teman. Pada 11 Juli 1945 sebelum merdeka itu karena rapat BPUPKI sama rapat PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, Bapak Muhammad Yamin itu menerangkan seperti ini. Pemerintah dalam republik ini pertama-tama akan tersusun dari badan-badan masyarakat seperti desa, yaitu susunan pemerintahan yang paling bawah. Bapak Muhammad Yamin memikirkan sangat detail sekali teman-teman. Karena kita sangat luas di negara Indonesia, kemudian dibentuklah pertama itu ya ini karena kita ada desa. Kan kita ada desa teman-teman. Desa itu sebagai tingkat pemerintahan yang paling bawah. Kemudian Bapak Muhammad Yamin juga menjelaskan di sini. Dan pemerintahan pusat akan terbentuk di kota negara, ibu kota negara Republik Indonesia. Itu saya namakan pemerintah atasan. Ada pemerintah atasan, dalam pikiran Bapak Muhammad Yamin, ada yang atasan itu pusat ibu kota negara, ada yang paling bawah itu adalah desa. Walaupun di desa kita kan ada perkembangan lagi ya, nanti saya jelaskan. Desa ada dusun, ada RT RW, nanti saya jelaskan di sini. Maka kemudian ada pemecahan di sini, ada namanya sentralisasi teman-teman. Karena walaupun sebelum merdeka kita ada desa, kita ada kayak dulu itu di kerajaan Majapahit itu kan itu ada kayak apa ya, bupati-bupati dari daerah-daerah yang ikut di bawah Majapahit. Kan itu menjadi fondasi terbentuknya negara Republik Indonesia, teman-teman. Fondasinya dari mana? Dari situ sudah terbentuk gitu. Ada bupati, ada kabupaten, kemudian ada yang paling kecil adalah desa di situ. Belum terbentuk secara sistematis di sini, teman-teman. Dalam sejarah kita Indonesia ya. Maka perubahan konstitusi yang saya jelaskan tadi berdampak juga pada sistem pemerintah yang ada di desa di sini dan juga di daerah gitu. Karena pada masa BPUPKI, pada persiapan usaha kemerdekaan Indonesia itu sudah dipikirkan teman-teman. Jadi sebenarnya
dalam kita bicara kemerdekaan Indonesia, dalam hukum pemerintahan daerah itu tidak hanya berpikiran tentang konstitusi aja, tapi termasuk memikirkan bagaimana bentuk sistem pemerintahan di daerah dalam naungan NKRI ini sudah dipikirkan oleh Bapak Muhammad Yamin dan BPUPKI. Terlebih lagi dalam PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Maka berdasarkan kalau teman-teman baca hari ini, teman-teman buka pasal Undang-Undang Dasar ya, Undang-Undang Dasar 1445, pasal 18. Oh, Elisa. Oh, saya dengar Elisa ya, namanya. Selamat, Elisa sudah juara ISEI Komisi Pemilihan Umum ya, Elisa. Selamat ini. Wah, mana syukurannya Elisa ini? Udah juara tulis, karena tulis ini saya masukkan borang juga tadi, Aris. Saya dapat informasi dari Bu Anis kemarin. Masalah apa itu? Kita perlu data-data teman-teman yang memenangi juara atau apapun dalam lingkup lokal, nasional, internasional, baik akademis dan non-akademik. Please diberitahukan pada Bu Anis, baik kabur di HTN, nanti biar kami masukkan ke borang gitu. Karena itu nilai positif juga ke borang. Elisa tolong dong informasinya itu juara apa biar kami juga bisa memasukkan itu gitu. Mungkin teman-teman yang lain, Dani, mungkin Ferry dan teman-teman yang lain mau ada informasi, ayo mungkin tentang Riza Safin yang mengetahui informasi teman-teman ada yang pernah memenangi kompetisi ataupun lomba baik non akademik dan akademis baik dari KPU ataupun dari lain. Teman-teman informasikan ke Ibu Kaprodi ya, biar kami bisa masukkan itu ke nilai positif di borang. Selamat Eris di situ. Oke, kembali pada materi kita teman-teman. Maka di pasal 18 itu, yang mana itu merupakan adanya konstitusi pemerintahan daerah. Kan kita bicara konstitusi itu tidak cuma bicara tentang pemilihan umum, tidak teman-teman. Konstitusi itu kita juga bicara tentang dasar hukum adanya pemerintah daerah. Kita kalau bicara konstitusi itu teman-teman ya, cita-cita harapan para the founding fathers and the founding mothers mau dibawa kemana tuh Indonesia ke depan, mau dibawa kemana tuh Indonesia ke depan. Maka konstitusi itu juga memikirkan bagaimana HAM, bagaimana kemudian ekonomi, bagaimana agama, bagaimana pendidikan, dan juga konstitusi memikirkan bagaimana tentang pemerintahan daerah di sini. Di mana Pak Basuki konstitusinya, dasar hukumnya ada di pasal 18 di sini. Pasal 18 itu jadi fondasi tentang adanya konstitusi, teman-teman. Konstitusi pemerintahan daerah. Yang mana di dalam pasal 18 itu tercermin ada 3 hal, teman-teman. Pertama adalah yakni adanya daerah otonom dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang didasarkan pada asas desentralisasi. Di pasal 18 itu kemudian ada namanya sentralisasi terpusat, teman-teman. Jadi pemerintah terpusat gitu. Segala kewenangan diatur dari pusat. Di pasal 18 itu kemudian diatur bagaimana adanya desentralisasi. Kewenangan tidak hanya terpusat, tapi dibagi ke beberapa daerah, yang namanya sering disebut dekonsentrasi atau otonomi daerah. Materinya sudah saya share di LMS, teman-teman bisa klik, nanti bisa pelajari filenya itu ya, tentang otonomi daerah. Nanti teman-teman bisa teliti tentang ini kok, skripsi atau teman-teman saya ini ahli bidang ini, kemudian dia bagian Pemkab Banyuwangi, karena dia ahli bagian pembuatan perda. Saya ada punya pembuatan perda, dia kemudian hari jadi kabak di Kabupaten Banyuwangi tentang pemerintahan daerah. Teman-teman kalau mendalami pemerintahan daerah pun tidak ada salahnya juga, itu juga bagian teman-teman tentang memahami konstitusi. Kemudian dari sentralisasi dibucah kemudian menjadi desentralisasi, teman-teman. Kewenangan itu apa desentralisasi? Kenapa ada namanya desentralisasi? Karena dulu itu kan kita pajak, bumi bangunan, kemudian sumber daya alam semua disetor oleh pusat. Dan yang dibangun kemudian itu pusat. Yang dibangun itu pusat, Jakarta untuk bangun jalan. Karena kemudian terjadi di beberapa daerah itu yang mana mereka membayar, karena ada anak kita anggap pajak kayak upeti kepada pemerintah pusat. Daerah-daerah itu kemudian karena tidak sejahtera, mereka menganggap sistem itu tidak bagus ataupun banyak kontradiksi, hal yang menyebabkan Timor Leste kemudian keluar dari Indonesia, walaupun ada faktor sejarah di situ.
Kayak Papua. Papua kan kita tahu Freeport itu penghasilan besar, apalagi teman-teman yang hari ini nyimpan emas. Gara-gara COVID-19 ini untung besar teman-teman. Gara-gara COVID-19 atau coronavirus disease 19 ini, orang-orang yang nyimpan emas ya, emas itu bukan emas Dasuki, bukan ya, bukan emas ini tapi logam mulia, LM, emas batangan teman-teman. Kalau teman-teman invest ke logam mulia atau emas batangan itu banyak banyak untungnya di sebenarnya, karena dijual itu bisa agak naik terus. Maka Kang Nabi sering menyarankan untuk apa namanya investasi ke gold atau dirham seperti itu, emas. Kembali pada kasus Papua tadi. Papua kan kita ada Freeport itu. Kemarin saya ada teman Mas Ridwan itu, dia bagian jaksa. Dia itu jaksa di Timika. Kebetulan Timika itu adalah daerahnya Freeport teman-teman. Dan Mas Ridwan cerita, Freeport itu bangun bagus juga, dia bangun jalan. Nanti mereka menerapkan prinsip yakni hukum lingkungan. Jadi manakala mereka bangun sesuatu, mereka nggak tebang semua teman-teman. Mereka cuma nebang jalan aja untuk jalan. Dan kemudian tapi yang dulunya kuno itu dikeruk karena kan nggak cuma emas, ada uranium, ada perak, ada tembaga, dan itu bisa menghasilkan semua. Dan kemudian orang Papua merasa mereka sudah sumber daya alam mereka, mineral mereka dikeruk, tapi mengapa pembangunan di daerah Papua tidak sama dengan yang ada di Jawa? Hal itu kemudian mereka menganggap itu adalah bentuk diskriminasi teman-teman. Yang itu berdampak juga diterapkan kemudian kalau kita tidak membangun secara baik daerah-daerah, kalau kita tidak mengenalkan sistem otonomi daerah, maka dikhawatirkan kemudian banyak daerah-daerah yang terlepas dari Indonesia. Itu jadi masalah teman-teman. Maka kemudian daerah asas desentralisasi ini dikembangkan. Dan selanjutnya teman-teman, yakni tentang yang kedua, satuan pemerintah tingkat daerah menurut Undang-Undang Dasar 45 dalam penyelenggaraan dilakukan dalam mengingat dasar pemusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara. Dalam konsep kita di daerah kan, dalam sistem desa juga kita menganggap tentang adanya sistem musyawarah mufakat teman-teman. Musyawarah mufakat diakui. Ketiga, yakni pemerintah tingkat daerah harus disusun dan segalakan dengan memandang hak-hak asal usul dalam daerah yang bersifat istimewa. Maksudnya itu adalah dalam hukum pemerintahan daerah itu juga dinilai tentang asal usul atau yang kita pikir adalah sejarah daerah tersebut. Sejarah itu sejarah tentang daerah kan beda-beda teman-teman. Ya itu harus kita akui. Contoh daerah istimewa Yogyakarta. Mengapa harus ada daerah istimewa Yogyakarta? Karena kan konsepnya adalah daerah istimewa Yogyakarta itu mempunyai ciri khas, mempunyai bentuk khusus dibanding negara lain di sini, dibanding daerah lain. Itu yang mana? Halo Andi, welcome Andi. Oh kangen, saya lama nggak jumpa kita Andi. Itu teman-teman masalah awal mula hukum pemerintahan daerah. Ada pertanyaan tolong tulis di komentar ya. Tolong tulis komentar ataupun bisa di WA group. Saya sudah buka WhatsApp web untuk teman-teman bisa tanya langsung. Saya sudah cek terus ini chattingnya teman-teman. Kalau teman-teman ada kesulitan langsung tanya ya. Baik itu hukum pemilu, HTN ataupun hukum pemerintahan daerah. Kalau usul fikih hukum tata negara kan sudah selesai. Kalau teman-teman Haidar, halo Haidar. Teman-teman nanti tolong tulis di kolom ya kalau ada pertanyaan. Oke, kita kemudian bicara tentang dasar hukum pemerintahan daerah teman-teman. Indah ada di sini Indah. Saya lihat Indah fotonya aneh ya, bagus-bagus ya. Di fitnya Indah. Elda Tina, Dani Hamdani. Welcome Dani. Kita berlanjut teman-teman. Di dalam kita kalau kita lihat sejarah ada fase-fasenya teman-teman. Ada fase Indonesia pertama tentang adanya fase 1945 hingga 1948 itu kan kita menggunakan sistem Undang-Undang Dasar 1945. Yang mana kemudian kan gini loh teman-teman, konstitusi itu cuma sebagai norma dasar atau groundwork. Maka konstitusi atau undang-undang dasar itu tidak akan menjelaskan secara detail bagaimana bentuk pemerintahannya. Karena yang
yang digunakan itu pasti adalah dalam pelaksanaannya itu adalah undang-undang. Undang-undang. Di dalam iya kan pelaksanaan undang-undang. Kalau undang-undang belum jelas ada PP peraturan pemerintah yang kita pahami dalam apa namanya ilmu perundang-undangan teman-teman. Tidak akan undang-undang dasar jelaskan secara terperinci. Jadi undang-undang itu peraturan di Indonesia itu kalau semakin ke atas itu semakin abstrak atau abstrak itu baku ya, tidak jelas. Undang-undang itu semakin ke bawah itu semakin konkret teman-teman, semakin konkret. Contoh kalau perda kita bicara konkret ya di daerah ini, desa ini, gitu. Orangnya ini gitu. Perdas apalagi, perda provinsi pun sama. Maka kemudian undang-undang dasar atau konstitusi tidak akan menjelaskan detail. Contoh pasal 22E, kita cuma bicara pemilu, pemilihan umum. Pemilihan umum itu milih presiden, gubernur, wakil gubernur, presiden, wakil presiden, anggota DPR, DPRD provinsi, kabupaten, kota, kemudian DPD. Cuma itu, tapi tidak menjelaskan detail bagaimana bentuk pemilihannya, apa langsung atau perwakilan dari partai apa, kemudian ambang batas atau parlemen tersebut tidak akan dijelaskan oleh konstitusi. Itu dijelaskan oleh mana? Undang-undang pemilu, hari ini Undang-Undang Pemilu tahun 2017. Termasuk adanya ini teman-teman pandemi COVID-19 ini kan ada hal lain di situ. Kita nggak boleh kampanye terbuka. Karena kampanye terbuka khawatir loh. Kemarin tuh ada juga paslon teman-teman kalau baca Jawa Pos hari ini ya. Ini ada Jawa Pos hari ini teman-teman bisa baca Jawa Pos hari ini. Ini saya pegang Jawa Pos hari ini. Itu banyak juga kepala daerah, calon kepala daerah yang kena COVID-19. Gimana coba? Mereka mau kampanye kena COVID-19. Khawatir loh kita itu. Tak pikir COVID-19 sudah mau selesai, ternyata kok tambah naik ini. Informasinya ada kok tambah naik. Kita pun ada ketakutan juga. Kekhawatiran bukan ketakutan untuk kita jaga-jaga diri. Kalau seumpama calon kepala daerahnya kena COVID-19 kan tidak mungkin kampanye juga. Harusnya digunakanlah kemudian kampanye gunakan virtual. Tapi ya nggak efektif memang. Tapi bagi orang yang tahu sangat efektif kampanye Trump itu, teman-teman kalau tahu Donald Trump dia menang pemilu presiden kemarin itu 2016, Trump itu melawan Hillary Clinton, dia menang karena gunakan Facebook. Dia gunakan Facebook. Kita belum fokus di situ. Kita masih bangun banner dan lain-lain. Jember banyak banner, habis banyak, toh belum tentu jadi. Itu habis berapa teman-teman? Belum orang yang salam tempel, orang silaturahmi. Kalau mereka gunakan IT dengan baik, wah bagus itu. IT yang bagus. Maka kemudian kita, ini teman-teman harus juga paham IT loh masalah gitu. Karena banyak orang-orang usia di atas itu mereka kurang begitu ngeh pada bidang IT ini. Mereka kurang ngeh, maksud saya itu kurang begitu fokus untuk mengembangkan IT. Anak-anak muda itu yang mengembangkan IT dalam bidang, khususnya dalam bidang apapun ya, bisnis, pendidikan, kemudian dalam bidang pemilu pun sebenarnya harus kita kembangkan IT. Oke, termasuk desa. Hari ini desa pun hari ini teman-teman banyak berbenah, termasuk adanya desa smart desa, smart village, yang kurangnya SDM. Banyak karena banyak mahasiswa saya kepala desa juga di Lumajang itu, mereka cerita sama saya, kita kurang SDM Pak Basuki. Karena banyak kepala desa yang teman-teman, baik kepala desa yang memang tidak begitu pintar karena dia punya masa pengalaman saya seperti itu. Tapi kemudian banyak anak-anak muda yang diperlukan untuk membangun tak cuma tingkat kabupaten juga desa teman-teman. Oke, Afka, sambil tanya ya, nggak usah takut ya, sambil maksud saya itu biar materi terus lanjut. Jadi kalau teman-teman itu ada kesulitan memahami, biar saya bisa introspeksi diri. Teman-teman belum bisa langsung nulis ataupun bisa langsung join di view diskusi saya ini. Afkarina Devi, saya bacakan ya. Bagaimana pandangan Bapak mengenai pemerintahan desa diberi kesempatan 3 kali menjabat, sedangkan setiap periodenya 6 tahun menjabat, maka jika 3 periode terhitung 18 tahun menjabat. Makasih Afkarina. Ini masih saya tulis judicial review saya masalah itu. Pendapat saya ya, itu diskriminasi. Kenapa saya diskriminasi? Karena konsepnya itu undang-undang tersebut, coba saya baca undang-undangnya. Undang-undang pasal 37 Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 itu dia mengatur tentang kepala desa menjabat 3 periode. Memang hal tersebut menjadi peluang untuk kepala desa bisa membangun desa dengan jangka panjang. Tapi prakteknya itu desa banyak nggak maju juga. Karena gini loh,
Kalau teman-teman cek ya, banyak kepala desa itu setelah dia nggak jabat, jatuh miskin teman-teman. Coba cek daerah jenengan. Daerah saya itu kepala desa itu jabat 3 periode, dia nggak jabat lagi. Wah miskin di hari ini, jadi buruh tani. Yang dulu punya tanah banyak yang miskin loh daerah tahun saya. Karena nyalon DPRD gagal, hari ini jadi wartawan bodrek lagi kan. Karena ya gitu, dia nggak bisa ngelola keuangan dengan baik gitu. Dia cuma mengandalkan mungkin balik nama tanah, kemudian apa namanya, dia mengandalkan juga tentang apa keuangan dia tanpa menghasilkan kemampuan dia. Maka kemudian dari ini gara-gara itu ya, banyak kepala desa ngomong sama saya, Pak Basuki, saya mau kuliah Pak Basuki. Kenapa gitu? Kok mau kuliah? Ya Pak, saya kalau jadi kepala desa aja mungkin saya nggak tahu setelah itu jadi apa Pak. Saya harus kuliah. Siapa tahu kemudian saya dapat ilmu, saya bisa menerapkan ilmu saya. Entah saya jadi lawyer Pak, entah saya jadi apa namanya, entah jadi DPRD Pak, saya jadi politisi, saya harus kuliah Pak. Investasi teman-teman bisa investasi tanah, investasi emas, bisa juga investasi pendidikan. Karena saya rasa investasi pendidikan itu juga nggak ada matinya teman-teman. Maka kembali pada pertanyaan Afkarina Devi ya, kalau saya salah tolong saya dikoreksi. Kalau saya salah tolong dikoreksi. Karena bisa jadi pendapat saya juga kurang tepat juga teman-teman. 3 periode itu, iya kalau desain maju, kalau nggak maju. Karena seringkali digelontorkan dana desa, dana ADD, kemudian balik nama tanah. Kalau desanya maju itu berdampak bagus. Tapi kemudian yang saya menjadi pertanyaan kenapa presiden itu 2 periode, gubernur, bupati, wali kota 2 periode, kepala desa 3 periode. Hal itu diskriminasi. Apalagi kemudian kita tahu ada politik dinasti. Kalau dinasti mungkin seperti ini, saya kepala desa, kemudian 3 periode selama 18 tahun, istri saya calonkan. Kan saya punya masa, punya uang saya, istri saya calonkan. 3 periode istri saya, anak saya. 3 periode kemudian anak saya nomor 2. Kemudian selanjutnya itu adalah menantu saya atau cucu saya gitu. Hal itu yang saya rasa AFK 3 periode terlalu lama. Oke lah, politik dinasti itu adalah tidak ada di peraturan, tidak ada masalah. Karena dipilih langsung masalahnya kan, dipilih langsung oleh rakyat. Tapi kan konsepnya mungkin ada pemuda lain atau masyarakat lain yang lebih mumpuni daripada saya memimpin. Harus diberi kesempatan, apalagi anak muda diberi kesempatan. Karena kalau seperti itu orang-orang juga bosan juga, itu lagi. Itu berdampak teman-teman di Kabupaten Kediri, kemudian Kabupaten Probolinggo, kan orang-orang juga jenuh juga. Dari Pak Hasan, habis Pak Hasan kemudian Bu Tantri, mereka mau nyalon lagi kan nggak kuat juga, mereka gagal lagi. Emang nggak ada masalah politik dinasti. Tapi kan maksudnya adalah kita ada etika, ya kita beri kesempatan pada yang lain. Termasuk hari ini yang desa yang 3 periode itu saya rasa cukup panjang. Ini mudah-mudahan ya dukung saya tolong dikoreksi juga. Insya Allah saya mau judicial review tentang itu teman-teman, mau judicial review ke MK. Ini masih saya garap juga masalah surat gugatannya teman-teman. Itu AFK yang bisa saya jelaskan apa ya. Saya rasa pertanyaan AFK itu saya nilai adalah undang-undang tersebut itu diskriminasi, pertentangan dengan pasal 28. Dan juga kalau saya cek lagi apa pasal 18 gitu loh. Pasal 18 tentang jelaskan pemerintahan desa saja, pemerintahan daerah aja. Bukankah termasuk diskriminasi sekian? Iya, diskriminasi AFK sih. Tapi pembuat undang-undang ingatan seperti itu loh. Membuat undang-undang, maka kemudian kita perlu koreksi. Karena kalau kemarin ada teman-teman bahas masalah, saya diskusi sama itu loh, apa namanya, Bupati Lumajang kemarin. Saya kan ungkit masalah kasus pasir itu. Pak Bupati itu bilang, Basuki saya nggak bisa, karena itu adalah kewenangan pusat. Padahal pasir menurutnya di Lumajang, tapi yang mendapat untung adalah pemerintah pusat. Saya cek di undang-undang ESDM, kemudian saya cek di undang-undang, permennya, memang itu diatur pemerintah pusat teman-teman. Harusnya itu diatur pemerintahan daerah. Karena kalau semua diizinkan SIUP-nya, surat izin usaha itu diizinkan oleh pusat, daerah tanpa mulai koreksi dari daerah, wah banyak yang jebol itu. Apalagi hari ini kan yang merasakan dampak langsung kan masyarakat daerah, bukan pusat. Undang-undang itu, maka benar banyak undang-undang dalam mata kelas konstitusi itu banyak undang-undang yang kita harus koreksi teman-teman. Harus kita koreksi, baik itu tidak cuma pemilu aja, tidak cuma undang-undang yang namanya seringkali Mas Victor itu teman-teman di MK itu, Mas Reddy, Mas Victor, teman-teman saya di MK itu dia fokusnya ke undang-undang pemilu, kemudian ke jabatan wamen kemarin Mas Victor menang itu jabatan wamen, kan itu kemudian jabatan wamen tidak boleh merangkap BUMN ya, yang
saya rasa banyak undang-undang yang mana itu bertentangan dengan konstitusi dan itu harus kita teliti bersama. Itu peluang kita teman-teman sebagai mahasiswa HTN, maka teman-teman bisa berproses bagaimanapun. Hari ini profesi yang menarik itu adalah namanya public interest lawyer. Itu menarik teman-teman. Jadi tidak cuma lawyer yang pengacara perdata pidana, ada namanya public interest lawyer yang membela masyarakat. Atau ada teman-teman kemarin itu saya Mas Ziko. Mas Ziko itu ya pemenang lomba debat konstitusi dari FHUI Universitas Indonesia. Dia kan gugat masalah, kalau coba cek di Mata Najwa ya. Coba cek Mata Najwa, namanya Ziko. Dia itu anak FHUI. Dia kemarin share itu masalah dia sebagai lulus dari FH, dia jadi constitutional lawyer, pengacara konstitusi, dia dapat uang 100 juta untuk DP masalah undang-undang tentang perusahaan teman-teman. Jadi lumayan sebenarnya. Kalau kita mengembangkan keilmuan kita, maka pun saya hari ini masih belajar itu teman-teman. Pak Basuki, bagaimana sistem pemerintahan dinasti menjelang pilkada ini? Kali ini banyak pemberitaan seperti BWI Solo. Oh iya mas, kalau BWI itu istri Pak Anas. Solo itu anak Pak Jokowi, Mas Gibran. Kemudian Tangsel, Tangerang Selatan. Kemudian Bobi Nasution ya, Bobi Nasution, anaknya menantunya Pak Jokowi. Kemarin Mbak Puan juga salah ucap juga ya, Mbak Puan salah ucap tentang Sumatera Barat tidak Pancasilais gitu loh. Pancasilais tidak Pancasilais. Jadi gini Aris, politik dinasti itu sebenarnya tidak ada aturan yang melarang adanya politik dinasti. Yang melarang itu adalah etika. Karena gini loh, aturan kita nggak bisa melarang politik dinasti. Karena yang milih itu adalah masyarakat. Yang milih masyarakat. Anggapan dulu orang-orang, kan kita berpikiran bahwasannya pilihan umum perwakilan melalui DPRD itu banyak suap penyuap, penilaian teman-teman. Maka digantilah pada tahun 2004 kemudian pemilihan umum secara langsung. Pemilihan umum secara langsung berdampak juga kemudian ke pemilihan di bawahnya. Ada pemilu kepala daerah, gubernur, pemilu. Jadi kepala daerah, gubernur, bupati, wali kota digunakan pemilihan umum secara langsung, termasuk kepala desa. Ada rezim pemilu itu. Anggapan orang-orang tidak bisa tuh seseorang memilih bisa menyuap seluruh masyarakat Indonesia. Pikiran tidak bisa seperti itu. Tapi prakteknya bisa. Karena kenapa? Mereka punya cara bagaimana bisa merangkul selain calon. Kan kita tahu ya, dalam pemilihan umum itu, ini masuk mata kuliah pemilihan umum juga berarti. Dalam pemilihan umum itu kita harus punya elektabilitas, tingkat keterpilihan, akseptabilitas, tingkat penerimaan masyarakat, akuntabilitas, jumlah orang yang memilih kita. Yang keempat adalah isitas. Isitas teman-teman menjadi ya hal-hal yang pokok atau sering disebut Eris itu kemarin itu adalah money politik gitu. Kita diskusi sama Eris money politik gitu. Tapi itu perlu. Kos politik perlu. Money politik kan kita kalau bicara undang-undang pemilu itu money politik adalah uang yang diberikan pada seseorang saat masa tenggang kampanye. Tapi kalau sebelum kampanye atau masa kampanye atau sebelum pemilihan itu bukan money politik, tapi cost politik, biaya politik yang harus. Hari ini masyarakat sudah mulai mulai terbiasa kok. Jadi orang-orang menganggap bahwasanya pesta demokrasi itu memilih secara serentak termasuk adalah pesta yang sesungguhnya. Karena pada saat itulah orang bagi-bagi uang, bagi-bagi kaos, bagi-bagi sembako, gitu kan. Walaupun mereka punya kepentingan di situ. Kembali pada pertanyaan Mbak Erisa, bagaimana soal politik dinasti? Politik dinasti itu aturan tidak ada melarang. Tapi secara etika itu memang bertentangan dengan jiwa nurani rakyat. Tapi dikembalikan pada masyarakat. Tidak ada aturan melarang politik dinasti karena sesuai putusan NK Eris, politik dinasti itu tidak dipermasalahkan karena bagaimanapun dia nyalon, apakah masyarakat milih atau tidak kan tergantung masyarakat di situ. Karena hak dipilih, bukan anak kau yang memilih aku, bukan ya, gitu ya. Hak dipilih dan hak memilih merupakan hak konstitusional setiap warga negara. Hak memilih dan hak dipilih termasuk hak konstitusional, hak hidup yang dimiliki oleh setiap warga negara. Maknanya apa? Contoh, kemarin kasusnya Anas Urbaningrum kan Anas Urbaningrum itu dia dihukum, Mas Anas itu tentang gara-gara dia itu korupsi dan kemudian dia hak dipilihnya itu dicabut, maka dia nggak bisa menyalurkan diri selama beberapa tahun di situ. Hak politik namanya itu. Maka politik dinasti sebenarnya tidak ada masalah. Cuma kemudian
apa ya? Itu secara etika aja, secara etika itu yang saya nilai mungkin bertentangan dengan nurani masyarakat. Ya, gimana sih ya? Agak susah juga, karena itu yang berlaku di masyarakat seperti itu hari ini. Bagaimanapun dia kalau nggak bagus, dia tidak akan milih juga gitu loh. Maka kemudian banyak hari ini orang orang meneruskan apa namanya banyak hari ini teman-teman keturunan dari apa nih baik itu bupati gubernur wali kota pasti anak di sekolah tinggi baik itu dalam negeri luar negeri untuk apa untuk menyiapkan keturunannya kan menyiapkan keturunannya itu teman-teman menyiapkan keturunan tidak cuma dalam bidang pendidikan bidang suara relasi dalam bidang apa namanya ketokohan itu disiapkan juga teman-teman termasuk pada kemampuan dia karena anak susah loh kita itu menurunkan kemampuan dari orang tua ke anak itu gak mudah teman-teman maka perlu kapasitas dan kapabilitas dengan apa dengan pendidikan maka kemudian teman-teman yang kita mungkin dari orang-orang biasa gak usah takut saya pun dari orang biasa juga yang terpenting terus belajar terus berusaha dalam dinasti itu pasti suatu saat orang melihat bukan dia anaknya siapa tapi apa kemampuan dia dalam nanti kedepannya hari ini teman-teman bukan kamu anaknya siapa tapi apa kemampuan kamu kalau teman-teman punya kemampuan yang bagus, punya apa namanya kapasitas. Jadi ada kapasitas atau kapabilitas. Kapasitas kayak S2, S3 kapasitas. Tapi kapabilitas kemampuan. Punya kapasitas tapi nggak punya kapabilitas juga nonsens. Kapasitas dan kapabilitas harus terus berjalan. Itu pendapat saya Eris ya masalah politik dinasti. Elda Titanic, wah Titanic Elda. Bapak bercerita tentang desa di daerah saya sistem pemerintahan itu seperti turun-temurun. Jadi jika dilihat silsilah kepada kepala desa sebelumnya mereka masih saudara. Iya memang itu masalah di situ loh. Semua desa itu. Dan kebanyakan itu antar keluarga itu loh, antar keluarga dan lain-lain. Kemarin tuh gini enak. Kemarin tuh gini teman-teman. Ada kepala desa, dia nyalon ya 3 calon dia. Dia sama calon dia saya nggak sebut nama A, B, C A melawan B di kepala desa incumbent melawan calon kepala desa baru kemudian dia calonkan istrinya karena dia melawan tanggal pemilihan besok pemilihan malamnya teman-teman kepala desa incumbent ini mundur maka kemudian suaranya ini karena yang lawan dia kan aneh ya untuk pecah suara teman-teman ada 3 ini A B C A ini kepala desa incumbent melawan B karena dia melawan incumbent dia takut kemudian C istrinya dicalonkan juga kepala desa berlanjut teman-teman kemudian A ini mundur malamnya itu pemilihan yang maju ini adalah istrinya tunggal calon pemilihan tunggal yang jadi istrinya kemudian karena suara masuk di situ istrinya teman-teman maka bagaimana kalau kita di desa itu bagaimana kita bisa kira-kira itu bisa menang kita harus mumpuk jauh-jauh hari masalahnya kan kita di desa itu melihatnya itu tidak cuma dia punya uang teman-teman tapi adalah a care kan kita bicara apa namanya love kita bicara cinta kita bicara perhatian kita bicara tentang kan kita manusia itu punya 3 hal pertama kita punya IQ intellectual quotient, kita punya IQ, kita punya EQ itu emotional quotient, kecerdasan emosi. Yang ketiga saya rasa penting ada teman-teman adalah LQ, Q of love, kecerdasan cinta. Bagaimana kita bisa peduli, care pada orang lain, bagaimana kita bisa merasakan apa yang dirasakan orang lain, empati pada orang lain. Itu rasa adalah kita sebagai mahasiswa atau kita sebagai calon pemimpin daerah, kita harus tahu tentang itu. Dengan cara seperti itu kita tahu apa yang dirasakan orang lain, kita bisa mendapatkan empati dari orang tersebut. Jadi kecerdasan ada 3, ada IQ, ada EQ dan LQ, Q of love. Q of love paling penting. Jadi dengan seperti itu, dengan Q of love kita bisa berikan perhatian, kita bisa memberikan apa namanya attention pada orang lain di situ. Maka kalau kita lihat kepala desa kita mungkin kok masih turun-turun, mungkin tidak ada calon yang lebih baik. Sekali lagi terakhir nasib. Nah, nasib ini perlu riadah teman-teman. Nasib perlu riadah, perlu puasa, perlu wiridan nasib. Ada ilmunya masalah ini. Nanti bisa cerita lebih panjang masalah ini teman-teman. Jadi turun temurun betul memang, tapi itu kenyataan di masyarakat banyak seperti itu. Terus bagaimana kalau ini kita masuk kalau kita judicial review bareng-bareng ya ke MK
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 37 ini. Nanti saya share materinya di LMS ya. Elda, jadi daerah saya seperti naik turun ada kegiatan desa dan karena seperti pembangunan desa tersendat, ada yang berjalan lancar begitu terusnya. Karena mereka mencontoh pemimpin sebelumnya, banyak seperti itu teman-teman. Teman-teman tahu, teman saya itu adalah perangkat desa dan mahasiswa saya kebanyakan kepala desa. Dan mereka bilang bahwasanya dalam setiap proyek pencairan kan kita coba kan anggaran 1 tahun teman-teman. Kalau kita di perusahaan itu semakin hemat semakin bagus. Tapi kalau kita bicara pemerintahan ke APBN, dana itu harus habis. Kalau nggak habis, anggaran kamu nanti nggak bisa dicairkan kembali. Contoh, kamu dikasih 1T, bagaimana cara kamu menghabiskan 1 triliun itu? Atau 1M lah, kamu dapat anggaran 1 tahun 1M. Kamu harus tahu bagaimana cara menghabiskan dana 1M. Itu anggaran pemerintahan kita. Kalau anggaran itu 1M 1 tahun tidak habis, maka tahun depan kamu tidak bisa dikasih 1M. Kamu turun menjadi 800 juta, 700 juta. Kamu harus pintar menghabiskan uang. Dan pencairan itu bisa cair selama 3 periode. Dan 3 periode teman-teman, 3 periode itu adalah 3 periode itu setiap pencairan itu minimal mereka bisa mendapatkan tapi saya nggak sebut nama kan, di dalam undang-undang ITE saya aman. Kalau bisa setiap pencairan mereka bisa dapat minimal adalah bersih 20 juta, 30 juta bersih di situ, yang masuk di kantong. Maknanya apa? Hal itu yang perlu dievaluasi karena kemudian siapa sih yang ngawasi dana desa? Kalau kepala daerah diawasi, kalau kemudian DPRD diawasi, siapa yang mengawasi kepala desa? Itu yang harus kita koreksi. Karena kita di sini check and balances. Kenapa? Kalau di Bupati ada DPRD yang ngawasi. Maka kemudian kemarin yang dilakukan DPRD Jember betul. DPRD Jember koreksi Bupati betul untuk koreksi karena mereka punya sistem controlling, budgeting dan evaluating. Desa siapa? BPD apa berjalan? I think BPD nggak berjalan dengan bagus karena kita akan melihat itu proses kita pendewasaan dalam pemerintahan daerah yang tidak mudah memang. Basuki asal bicara aja gitu kan, memang prakteknya memang nggak mudah teman-teman, harus terus bertahap. Azahra, Pak, mengapa sistem pemerintahan presidensial dianggap paling sesuai dengan pemerintahan Indonesia? Makasih Azahra. Sambil ngopi dulu saya. Saya rasa Azahra ya. Kalau kita bicara pemerintahan presidensil pemerintahannya kan kayak di Amerika Serikat presidensil. Kemudian mana lagi ya presidensil itu? Karena Prancis presidensil dengan sistem monarki. Kemudian mana lagi presidensil? Tokyo itu perdana menteri ya. Kalau Tiongkok itu presidensil tapi ada parlementer kabinet. Ada 1 partai. Contohnya Indonesia mirip dengan Amerika Serikat, sistem presidensial. Jadi presiden itu sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Dan kepala negara, kepala pemerintahan, dan kita dibagi ada eksekutif, ada legislatif, ada yudikatif. Dan ada namanya the state of salary bodies, lembaga negara tambahan kayak komisi yudisial, KPK, kemudian ada komisi kejaksaan, itu lembaga negara tambahan. Karena kita mengalami sistem, kalau kita gunakan sistem kerajaan kita kurang berkembang. Karena ada kerajaan-kerajaan lain, ada kerajaan Mataram, ada kerajaan Ternate Tidore itu masih ada, kalau kerajaannya ada di Jawa Barat itu masih ada, dan kita nggak bisa seperti itu. Kerajaan kita nggak sesuai. Kemudian kita gunakan sistem sistem komunis juga nggak bisa. Komunis kan satu partai. Kalau dia jadi 1 partai dia bisa jadi presiden, kalau memimpin partai itu kayak di Vietnam sama Tiongkok 1 partai, komunis party. Indonesia nggak bisa karena kita partai komunis sebagai partai terlarang di Indonesia. Kemudian kita gunakan sistem parlementer kabinet. Kita pernah melaksanakan parlementer kabinet. Apa Basuki buktinya? Kita dari tahun 1950 hingga 1959 kita melaksanakan sistem parlementer kabinet. Presiden cuma sebagai contoh, cuma sebagai figur, tapi yang menjalankan pemerintahan adalah Perdana Menteri. Tapi nggak berjalan juga ya, nggak berjalan. Kok bisa tidak berjalan? Karena yang melemahkan itu adalah ada mosi tidak percaya. Belum selesai masa jabatan 5 tahun ganti, 1 tahun ganti, 1 tahun ganti. Kalau gonta-ganti terus,
hal itu menyebabkan kemudian kita tidak bisa berjalan dengan maksimal gitu dalam sistem parlementer kabinet itu. Maka kita lebih condong itu sejarah ya. Kita bicara sejarah karena saya nggak bisa nyalahkan Thailand, saya nggak bisa nyalahkan mungkin kayak di Arab Saudi menggunakan sistem kerajaan, raja itu kemudian menjadi kepala negara pemerintahan. Karena kenapa? Kita mempunyai sejarah yang berbeda. Kita mempunyai histori yang berbeda-beda. Histori itu kemudian yang menjadi milestone negara Indonesia. Oh, kita pernah, tapi nggak sesuai dengan kultur kita. Maka setiap negara itu kita punya culture, kita punya kultur. Kultur kita itu apa, Zara? Kita punya kultur Pancasila. Kita punya the way of life-nya kita Pancasila. Atau groundwork kita itu adalah Undang-Undang Dasar tadi, atau the supreme law of the land kita. Although we know that law is still for social engineering. Roscoe said that law is still for social engineering. We know that law is a tool, but the fact when we are talking about constitution, it's difficult because we have to adapt. We have to know our historical because every single country they have their own history. Karena setiap negara punya historical masing-masing gitu loh. We cannot make it same. No, it's difficult. Kita nggak bisa menyamakan semua sejarah semua negara sama. Saya bicara Zahra ya. Sejarah keluarga Zahra sama keluarga saya berbeda gitu. Otomatis dalam sistemnya pun berbeda di sini. Itu yang kemudian menjadi konsep pemerintahan kita gunakan sistem presidensial karena kita mengalami pernah kita. Maksudnya kerajaan kita kan kerajaan ya. Pernah ada raja-raja tapi kan kerajaan kita banyak. Kemudian kita sistem parlementer pernah gitu. Sistem apa lagi kita? Komunis kita larang. Kita partai terlarang komunis. Maka yang paling cocok adalah presidensial karena sesuai dengan histori dari setiap negara Azhara. Makasih Azhara, pertanyaannya cukup menarik. Andi, apakah pemerintahan daerah dapat menjadi pemegang saham dalam PT? Apa dasar hukumnya? Terima kasih. Halo Andi, apa kabar? Apa Andi? Kalau pertanyaan dari Andi itu apakah pemerintahan daerah? Oh gini Andi, kalau kita bicara pemerintahan daerah, dalam pemerintahan daerah itu teman-teman mandi pakai apa? Teman-teman di Jember mandi pakai apa? Pakai air? Airnya dari sumur apa PDAM? PDAM itu termasuk salah satu bentuk BUMD, Badan Usaha Milik Daerah. Teman-teman tahu siapa yang bangun jalan tol? Pernah naik tol kan? Mungkin dari Probolinggo ke Surabaya, ke Situbondo kan belum ada tol masih ya. Teman-teman naik tol? Siapa yang bangun tol itu? Wijaya Karya, Waskita Karya, Wijaya Karya. Oke, teman-teman pernah naik pesawat? Siapa di sini yang belum naik pesawat? Garuda itu milik siapa? BUMN, Badan Usaha Milik Negara. Pasal 33, bumi, air, dan udara dikuasai oleh negara. Walaupun nanti ada kejodohan, nanti ada monopoli di situ. Tapi sekarang sudah mulai terbaiki, teman-teman. Kalau pertanyaan dari Andi ini, apakah pemerintah daerah memegang saham dalam PT? Kalau pemerintahan daerah itu siapa? Kalau dari BUMD, Badan Usaha Milik Daerah, yang bentuknya itu adalah PT yang terbuka, itu tidak masalah karena yang memiliki ada daerah. Contoh, PDAM itu yang menguasai adalah daerah Kabupaten Jember, PDAM Jember itu besar loh teman-teman. Saya tuh setiap bulan bayar PDAM loh. Karena kenapa? Kalau dulu air mudah, hari ini air agak susah juga gitu loh. Maka dibentuklah kemudian BUMD itu dikuasai daerah karena pemasukan dari PDAM itu masuk pada anggaran PAD pendapatan asli daerah Kabupaten Jember gitu. Apakah dasar hukumnya apa? Tapi kalau pemerintah daerah itu bupati. Kalau bupati mungkin bisa kan contoh gini, Bu Faida kalau kita gibah Bu Faida ya, kalau kita kerasan Bu Faida punya dua, Bu Faida sebagai bupati dan Bu Faida sebagai kepala rumah sakit. Kepala rumah sakit itu Andi ya. Money politik juga Pak saat memilih siapa yang paling banyak memberikan uang betul ini. Teman-teman waktu saya habis ya, saya mau harus diskusi borang ada 15 detik. Mungkin teman-teman mohon maaf kalau ada kesalahan, nanti teman-teman langsung bisa chatting melalui pribadi. Ini waktu saya sudah habis untuk diskusi ini. Mohon maaf nggak bisa saya teruskan. Benar bisa saya teruskan.